Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Jahara Nurjana dengan NIM 12420700013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang etika profesi konselor. Etika profesi sangat penting dimiliki oleh seorang konselor karena konselor berhubungan langsung dengan konseli dan membantu menyelesaikan berbagai masalah pribadi maupun sosial. Oleh karena itu, seorang konselor harus memiliki sikap yang profesional dan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas pengertian etika profesi, kemudian kode etik konselor, kemudian selanjutnya pelanggaran etika yang harus dihindari oleh seorang konselor, dan nanti ada kesimpulan dari pembahasan materi kali ini. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian etika profesi. Apa itu etika profesi? Etika profesi adalah seperangkat norma, aturan, dan prinsip moral yang menjadi pedoman sikap serta perilaku seseorang dalam menjalankan pekerjaannya secara profesional. Artinya, setiap profesi memiliki aturan dan nilai yang harus dipatuhi agar pekerjaan dilakukan dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan adanya etika profesi, seseorang dapat memahami bagaimana cara bersikap yang benar dalam pekerjaannya. Contohnya, seorang dokter harus menjaga keselamatan pasien, kemudian seorang guru harus bersikap adil kepada siswa, dan seorang konselor harus menjaga rahasia konseli. Kemudian, etika profesi juga bertujuan agar setiap profesi dijalankan dengan tanggung jawab, kejujuran, dan menghormati hak orang lain. Jadi, dalam profesi konselor, etika profesi memiliki peran yang sangat penting karena konselor sering menerima cerita dan masalah pribadi dari konseli. Jika konselor tidak memiliki etika yang baik, maka proses konseling tidak akan berjalan dengan nyaman dan konseli bisa kehilangan rasa percaya. Oleh karena itu, seorang konselor harus menjaga sikap, perilaku, dan tindakannya agar tetap profesional dan sesuai dengan kode etik. Selanjutnya kita lanjut ke kode etik konselor. Kode etik konselor merupakan pedoman yang harus dipatuhi oleh seorang konselor saat memberikan layanan konseling kepada konseli. Kode etik ini dibuat agar proses konseling berjalan dengan baik, aman, dan profesional. Kode etik konselor yang pertama yaitu menjaga kerahasiaan. Konselor wajib menjaga semua informasi pribadi yang disampaikan oleh konseli selama proses konseling. Informasi tersebut tidak boleh disebarkan kepada orang lain tanpa izin dari konseli. Contohnya, jika seorang siswa menceritakan masalah keluarganya kepada guru BK, maka guru BK tidak boleh menyebarkan cerita tersebut kepada teman-teman siswa atau guru lain tanpa alasan yang jelas. Menjaga kerahasiaan sangat penting agar konseli merasa aman, nyaman, dan percaya kepada konselor. Kemudian, kode etik konselor yang kedua yaitu menghormati konseli. Konselor harus menghargai setiap konseli tanpa membedakan latar belakang, agama, suku, gender, maupun kondisi sosial. Selain itu, konselor juga harus mendengarkan dengan baik, bersikap sopan, empati, dan tidak menghakimi konseli. Contohnya, ketika ada konseli yang memiliki pendapat berbeda, konselor tetap harus mendengarkan dengan baik dan tidak mengejek ataupun menyalahkan konseli tersebut. Dengan sikap menghormati tersebut, konseli akan merasa dihargai dan lebih nyaman dalam menyampaikan masalahnya.
Kemudian kode etik konselor yang terakhir yaitu profesionalitas. Konselor harus bekerja sesuai kemampuan, pengetahuan, dan kode etik profesi. Konselor juga harus bertanggung jawab, jujur, disiplin, serta terus meningkatkan kemampuan dan kompetensinya. Contohnya, seorang konselor harus datang tepat waktu saat jadwal konseling dan memberikan solusi sesuai pengetahuan yang dimiliki, bukan memberikan nasihat secara sembarangan. Sikap profesional ini sangat penting agar layanan konseling yang diberikan dapat membantu konseli secara tepat dan benar. Berikutnya kita masuk ke pelanggaran etika yang harus dihindari oleh seorang konselor. Pelanggaran yang pertama yaitu penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang ini terjadi ketika konselor menggunakan posisi atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Misalnya memanfaatkan konseli, memberikan perlakuan tidak adil, atau bertindak di luar batas profesional. Contohnya, seorang konselor memaksa konseli mengikuti keinginannya atau memperlakukan konseli tertentu lebih baik dibanding konseli lainnya. Tindakan tersebut melanggar kode etik karena dapat merugikan konseli dan merusak citra profesi konselor. Oleh sebab itu, seorang konselor harus selalu menjaga sikap dan tanggung jawabnya dalam menjalankan profesinya. Kemudian pelanggaran etika yang kedua yaitu membocorkan rahasia. Informasi pribadi yang diperoleh saat proses konseling tidak boleh disebarkan kepada orang lain tanpa izin konseli. Jika konselor membocorkan rahasia, maka kepercayaan konseli dapat hilang dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi konseli. Contohnya, seorang konselor menceritakan masalah pribadi konseli kepada teman atau orang lain. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan kode etik profesi. Selain itu, konseli juga bisa merasa takut atau tidak nyaman untuk melakukan konseling kembali. Yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, jadi etika profesi konselor merupakan pedoman sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Kode etik konselor meliputi menjaga kerahasiaan konseli, kemudian menghormati konseli, dan bersikap profesional dalam memberikan layanan konseling. Selain itu, konselor juga harus menghindari pelanggaran etika seperti membocorkan rahasia dan penyalahgunaan wewenang. Dengan menerapkan etika profesi, konselor dapat membangun kepercayaan serta memberikan layanan konseling yang baik dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.